Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ujang Aceng. Dan hari ini Ana mau ngebahas sesuatu yang bener-bener rada nggak ngotak, cok. Kalian masih ingat nggak si penyanyi yang namanya itu David? Si nama penyanyinya itu pakai 4 biasa, bukan bukan pakai A, namanya tuh David. Nah, kalau kalian tahu lagunya mah yang I don't care how long it takes, atau yang I just like the way you got me feeling. Nah, yang kayak gitu ya guys ya. Nah, tahun 2024 kan di dalam mobilnya, di dalam Teslanya itu, di bagasinya ditemukan jasad seorang bernama Celeste Rivas Hernandez. Kalau misalnya dibacanya itu Celeste Rivas Hernandez gitu ya. Nah, orang ini yang ditemukannya itu perempuan berumur 14 tahun, cok. Yang ditemukannya ini. Sekarang si David baru seminggu yang lalu kalau nggak salah ya, udah ditangkap sama aparat sekitar di sana dan sekarang bakal diadili. Nah, Ana bacain aja langsung si alurnya dulu, baru kita jelasin satu-satu. Sekarang tuh dia lagi didakwa sama 3 kejahatan atau 3 aktivitas kriminal. Yang pertama adalah first degree murder, yaitu pengambilan nyawa benar-benar yang paling tinggi lah ya si tingkat kejahatannya. Terus ada melakukan hal-hal tidak senonoh dengan minor atau misalnya anak yang belum berumur ya. Nah, ini kasusnya 14 tahun. Di bawah 14 tahun malahan. Kalau nggak salah waktu itu si David ketemu sama si Celeste ini umurnya 11 tahun, cok. Bayangin, what the hell. Terus satu lagi adalah gimana ya ngomong di sini biar nggak kena dolar kuning. Jadi si tubuh Celeste itu dipisah-pisahin, you know lah. Nah, sekarang si Davidnya itu entah gimana ceritanya. Nah, si David ini mengakuinya tidak bersalah ke juri dan ke hakim dan segala macamnya, dan ya nanti bakal ada ditindak lanjut. Nah, menurut Ana ya, kenapa mereka itu lama banget, hampir 2 tahun kayaknya, kalau misalnya dari 2024 ketemu si jasadnya itu udah hampir 2 tahun mungkin ya. Karena si aparat sekitarnya bakal ngebangun kasus kayak bukti-buktinya semuanya dikumpulin biar nanti pas di hukumnya langsung buktinya udah konkret, nggak bisa dibantah lagi dan langsung masuk penjara. Ana ada harapannya kayak gitu sih. Nah, soalnya karena sekarang di sini bukti-buktinya udah banyak yang terungkap lah ya istilahnya mah. Nah, salah satunya yaitu tadi kan jasadnya itu ditemukannya di dalam mobil Teslanya si David. Nah, dari hasil otopsinya terdapat ini guys, how do I say this? Jadi si badannya itu ditojos sama benda tajam banyak sekali, nggak banyak sekali tapi multiple, berarti lebih dari 1 ya guys ya. Dan setelah dia udah tidak bernyawa, si tubuhnya itu dipisah-pisahin. Salah satunya itu yang missingnya adalah 2 jari di tangannya. Nah, uniknya itu di jari yang ini dia tuh seharusnya dari media sosial dan segala macam punya tato yang matching sama si David ini. Nah, jadi mungkin entah gimana pola pikirnya si David, tapi dia tuh mikirnya meren dengan menghilangkan 2 jari ini yang punya sama-sama tatonya sama, bakalan ngurangin bukti atau gimana, Nah juga nggak paham. Terus ada lagi, selain dari bukti fisiknya, si David juga di ini guys. Mana? Let's see. Si David itu ketahuan di akun iCloud-nya dan di iPhone-nya, di devicesnya itu terdapat lebih dari, mana ini? Kita lihat. Lebih dari 40 terabyte konten tidak senonoh anak di bawah umur atau anak kecil, cok. God damn, bro. Jadi si David ini punya 40 terabyte, guys. Bayangin. 40 terabyte apa ya? Kita coba lihat di sini. 40 terabyte visualized. Nih, guys. 40 terabyte kalau kita visualisasikan, kita bisa punya 10.000 film 4K. Kalau misalnya kita punya foto high resolution, jutaan, bisa sampai 10 juta. Kalau misalnya kita gaming, buat main game, kita bisa punya 250 lebih modern game. Dan juga kalau misalnya iPhone, kalau nggak salah 300 iPhone guys devicesnya. Itu semua isinya konten tidak senonoh anak kecil. Like, god damn bro. Anak nggak paham lagi ya guys ya, pola pikirnya. Lanjut dulu ya guys ya, lanjut dulu. Nah, itu salah satu bukti yang bisa dijadiin bukti untuk menuntut si David masuk atau misalnya menjalani hukuman penjara dan segala macam. Nah, terus yang selain dari bukti itu yang bisa dijadiin faktor buat hakim memutuskan hukuman si David ini, ada juga si pertama lying in wait.
Yaitu si David ini selama investigasi dan segala macam dia itu berbohong terus-terusan gitu. Kooperasi ya apa namanya tuh ya, nggak ngelawan mungkin ya sama si aparatnya, tapi dia tetap bohong, jadi tidak mengatakan kebenarannya gitu. Terus salah satunya lagi yaitu menghilangkan nyawa witness atau saksi. Nah, setahu Ana tuh ya, alur dari kejahatan ini, si Celeste ini dia tuh mengancam si David ini bakal disebarin segala macam, pokoknya mah hubungan dia sama si Celeste, hubungan Celeste sama si David ini mau disebarin, dan si David mungkin terancam ya. Jadi melakukanlah kejahatan ini, makanya disebutnya bisa disebut menghilangkan nyawa saksi, karena si Celeste ini saksi dari kejahatan yang tadi di awal, yaitu tindakan tidak senonoh dengan anak kecil. Tidak senonohnya ini udah jauh ya guys ya, bukan cuma verbal ya guys ya, udah masuk ke fisik dan segala macem. Makanya si David ini nggak mau terancam mungkin ya buat karir musiknya. Nah, si Celeste ini dilaporkan hilangnya itu sekitar berapa bulan ya, pokoknya mah waktu si Celeste ini masih umur 13 tahun dilaporkannya hilang. Kemudian ditemukan di mobilnya itu waktu 14 tahun kalau nggak salah, atau 15 tahun. Pokoknya waktu meninggalnya dia itu umurnya sekitar 14 tahun, dan waktu ditemukannya mau ke 15 tahun. Membagongkannya lagi, ini para tim defense lawyer, defense attorney dan segala macamnya si David ini mengatakan kalau misalnya bukti sebenarnya udah keluar, si David bakal terbukti nggak bersalah. Makanya si David ini berani mengakui tidak bersalah dari awal sampai sekarang juga guys. Kayak gak ada malunya cok. Nah, dari tadi balik lagi ke hasil otopsi yang ditemukan, karena gini ya, jadi kenapa susah banget diotopsi si tubuhnya si Celeste ini, karena waktu ditemukannya udah membusuk. Yang ditemukannya itu tangan sama kakinya itu udah lepas dari tubuhnya. Yang tadi juga disebutin yang ada 2 jari yang missing juga. Bagian-bagian tubuh ini ada di dalam kresek hitam yang ditemukan di mobil tadi. Sekarang itu kemungkinan besar ya, karena tadi beberapa kejahatan, ulang lagi, hal tidak senonoh dengan anak kecil, nggak cuma verbal, udah masuk ke fisik. Terus yang kedua, first degree murder, yaitu pengambilan nyawa yang tingkat paling tinggi ya guys ya. Oh ya, sama pemisahan tubuh jasad. Jadi yang jasadnya dipisah-pisahin tubuh, ditambah lying in wait tadi, tidak mengatakan sejujurnya waktu di investigasi dan segala macam. Terus bisa masuk juga ke mengambil nyawa saksi. Semua ini paling maksimal segala macam hukumnya itu adalah life in prison, jadi hukuman seumur hidup, sama hukuman mati. Dari tahun 2006 kalau nggak salah di California, di state California, belum ada kejahatan yang saking kejinya dikasih hukuman death penalty, dan sekarang si David ini bisa diconsider, bisa dibincang-bincangkan lah untuk dikasih hukuman ini. Karena balik lagi tuh kejahatannya banyak banget, ditambah ya guys ya 40 terabyte cok, what the hell. Ya Anda nggak paham pola pikirnya apa guys. Kayak oh my god, bener-bener orang-orang jahat cok. Nah jadi mungkin sampai situ ya guys ya sejauh ini. Nanti persidangan baru lagi bakalan di minggu depan kalau nggak salah ya, yang bakal masukin semua bukti, dan juga si defense timnya si David bakalan ngeluarin argumennya juga. Semoga aja hakimnya tidak percaya atau tidak, pokoknya jangan ngedengerin lah si tim defense. Ngapain juga apa yang harus dipikirin gitu ya guys ya. Kayak udah jelas gitu di mobilnya nih, udah jelas. Oh ya, sebelum Anda beresin, kalian juga kalau misalnya balik ngedengerin lagu-lagu si David ya guys ya, dari di YouTube-nya, di musik video dan segala macamnya, kalau kalian lihat si karakter-karakter yang ada di videonya itu, si perempuannya sangat mirip, resembling banget ke Celeste ini. Coba kalian cek nanti ya guys ya. Belum lagi di lirik-liriknya, kayak misalnya yang paling populernya itu adalah romantic homicide, atau arti bahasa Indonesianya itu pengambilan nyawa romantis. Itu dari lagunya cok. Kayak damn, udah beneran ngasih kayak jejak-jejak segala macam. Pikirannya gimana ya guys ya. Nah udah gitu teh, apa salah satu musik video animenya juga kalau nggak salah ada kayak scene grafik yang menggambarkan kejahatan kayak gitu ya guys ya. Belum lagi di romantic homicide digambarkannya itu di tengah hujan dan segala macam, si tubuhnya itu ditemukannya di
mobil juga ya guys ya. Belum lagi si David itu di musik videonya pakai white blindfold yang menandakan belum menerima kebenaran deh kalau nggak salah. Nah, dongonya lagi ya guys ya, si David ini kenapa pede selain dari timnya pede dia nggak bersalah dan dia juga mengakui nggak bersalah, karena satu defense argumen yang paling mereka pakai itu si David homeschool. Nah, karena si David homeschool, dia jadi nggak ngerti segala macam norma masyarakat ataupun perasaan-perasaan manusia dan emosional manusia kayak cok, udah sudahlah hakim, nggak usah didengerin, langsung aja hukum. Bagusnya si David hukum boleh lah, tapi kasih dia di penjara berapa bulan biar ketemu sama inmate lain, siapa tahu dia apa-apain ya guys ya. Ya paling I think that's about it ya guys ya. Untuk kasus ini yang bener-bener keji banget, mengerikan banget si David. Anak-anak dulu padahal suka lagunya guys. Mana ada lagi di Invincible si lagunya, di fitur di scene ini ya guys ya. Tapi ya wes lah ya guys ya. Manusia kita tidak tahu apa yang ada di pikiran mereka ya guys ya. So stay safe. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.